Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji hanya milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pemilik seluruh alam jagat raya ini. Sampai makhluk yang paling kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop itu adalah milik Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang makhluk kecil yang gak kelihatan oleh kita saja, ketika dia datang bisa membawakan musibah, malapetaka, penyakit bagi manusia saja bisa tunduk pada Allah. Bagaimana dengan kita? Seharusnya manusia semacam saya ini setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang-orang yang tunduk pada Allah adalah orang-orang yang senantiasa lidahnya, bibirnya, hati dan pikirannya tidak lepas senantiasa untuk berzikir, bertahlil, bertahmid dan bertakbir pada Allah. Allah zat penguasa alam seluruh jagat raya ini. Islam merupakan agama yang dirangkai dan dibangun berlandaskan Ar-Rahman atau kasih sayang. Kenapa? Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa keberhasilan Rasulullah dan para ulama yang sebelumnya telah menyebarkan risalah Islam. Karena dengan rasa kasih sayangnya, dengan sikap lembut para beliau-beliau yang telah mereka lakukan dalam menyebarkan Islam. Karena rasa kasih dan sayangnya, tidak sedikit orang-orang yang sebelumnya membenci, memusuhi Islam, hatinya menjadi lunak dan mengikuti ajaran Islam, bahkan dan menjadi pengikut setia untuk menyebarluaskan agama Islam, sebagaimana sahabat Umar bin Khattab dan Hamzah dan banyak lainnya. Dari nilai kasih sayang tersebut melahirkan suatu pernyataan bahwa Islam itu tinggi dan tiada menandinginya keunggulannya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ungkapan itu tentu sangat pantas untuk kita ketika kita berbicara tentang konsep-konsep Islam. Namun mohon maaf, dalam kenyataan beberapa umat Islam masih sering menunjukkan perilakunya yang sebaliknya. Kita tidak bisa menerima secara logika jika ada orang yang kesehariannya berpuasa, sholat, zakat, bahkan haji sekalipun, tapi berperilaku kasar, tidak toleran, mengintimidasi orang, bahkan menghilangkan nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak sedikit orang yang bermaksud ingin memperjuangkan agama atau ingin memberi pelajaran bagi musuh-musuh Islam. Maksud itu pun tidak tentu sampai. Karena yang menjadi korban ternyata bukanlah musuh Islam, tetapi ternyata teman sendiri yang sehari-hari berjuang mempertahankan hidupnya, yang berpikir bagaimana anak-anaknya dapat berpendidikan yang lebih baik, memperjuangkan keluarganya, dan mereka pun adalah orang-orang yang mukmin yang menjalankan syariat Islam. Hal ini sungguh bertentangan dengan misi ajaran Islam yang hakiki, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya,
Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kata al-alamin adalah bentuk plural dari kata alam. Dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebuah definisi bahwa al-alam adalah ma siwa Allah, segala sesuatu selain Allah. Untuk itu alamin adalah setiap hal apapun yang ada di jagat raya ini selain Allah. Sebagaimana ketika kita mengartikan kata alamin dalam surat Al-Fatihah dengan seluruh alam. Namun ketika mendefinisikan kata alamin dalam surat Al-Anbiya ini, setidaknya para ahli takwil terpecah menjadi dua kelompok. Pertama, mereka mengartikan kata alamin sebagai makna di atas. Kedua, mengartikan kata alamin dengan hanya orang-orang yang beriman dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Tabari dalam tafsirnya dihadapkan oleh dua pendapat ini, beliau menyebutkan bahwa yang paling utama atau kira-kira yang paling mendekati kebenaran adalah pandangan yang pertama, yakni tidak membatasi hanya orang-orang yang beriman. Apabila yang dimaksud kata alami adalah seluruh makhluk yang ada di alam raya ini, bagaimana makna yang dihendaki oleh kata rahmat? Apakah kata rahmat tidak memiliki hubungan dengan konsekuensi nanti di akhirat? Dalam artian dengan tentang surga dan neraka. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Jawad menyebutkan statement yang menarik terkait masalah ini. Menurutnya, rahmat bagi orang-orang yang beriman berkaitan dengan hidayah yang telah Allah berikan. Hingga dengan hidayah ini, orang-orang muslim mulai menapaki jalan menuju keselamatan yang abadi, yakni surga. Yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi juga diamini oleh Imam Al-Tabari dalam tafsir Al-Tabari. Singkatnya, apa yang menjadi misi Nabi Muhammad SAW, terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan tidak ada penindasan sesama satu sama yang lainnya. Begitu juga agar manusia mau memperhatikan dan menghargai hak hidup makhluk lainnya seperti pohon, hewan, alam, dan lain-lainnya. Istilah yang biasa disebut namun jarang dihayati dan direalisasikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Hubungan terhadap Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan terhadap makhluk-makhluk alam di sekitar. Dengan ini, ketika kita berbicara tentang rahmat di dunia, tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Bentuk kehidupan yang saling menghargai tanpa mempedulikan satu suku, agama, bahasa, warna kulit. Itu semua adalah sifat rahmannya Allah. Dengan sifat ini, Allah tidak membedakan perbedaan identitas yang ada pada diri setiap manusia. Kehidupan ini di dunia ini adalah berhubungan dengan rasa kemanusiaan. Perihal pilihan untuk menerima Islam itu sebagai agamanya itu adalah hidayah. Wallahu a'lam. Dari ayat Al-Anbiya juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tujuan diturunkannya ajaran Islam.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kata rahmatan lil muslimin atau lil muslimin saja? Dari surat Al-Qur'an Al-Anbiya tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa diturunkannya ajaran Islam ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kata-kata rahmatan lil mukminin atau lil muslimin saja? Bahkan Allah memilih kata lil alamin, karena Allah menginginkan diturunkannya syariat Islam mampu memberikan rahmat atau kasih sayangnya kepada seluruh yang ada di bumi ini. Bukan hanya untuk mukminin saja, tapi meliputi seluruh makhluk yang ada di permukaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, yang artinya sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di atas Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mukminin rahimakumullah. Tujuan Islam dalam menebarkan rasa kasih sayang telah dibuktikan dalam kehidupan Nabi kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kisah yang menceritakan beliau menebarkan rasa kasih sayangnya ialah ketika beliau hijrah ke Taif yang dimana dihuni oleh Bani Zakif saat beliau berdakwah. Namun apa yang terjadi? Beliau bukan mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan beliau mendapatkan perilakuan yang kasar. Dilempari batu, dihina, dicaci, dilempari kayu, bahkan kotoran unta sekalipun. Dalam keadaan terluka seperti itu, Malaikat Jibril tidak tega melihat beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, diperlakukan seperti itu. Saat Rasul tertidur di sebidang kebun, Malaikat Jibril datang, lalu dia menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menimpakan gunung-gunung di Taif untuk dilemparkan kepada kaum Bani Zakif. Namun apa yang beliau lakukan? Beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang artinya, ya Allah, tunjukilah kaumku ini, sesungguhnya mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak mengetahui. Rasulullah tidak bersedia menerima tawaran dari Malaikat Jibril. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betapa Rasulullah menunjukkan bahwa Islam itu selalu memberikan dan menebarkan rasa kasih sayang kepada segenap alam, bahkan kepada orang yang menyelakainya, yang menghina dan mencaci, bahkan membenci. Mari kita tebarkan rasa kasih sayang kita kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, kapanpun, dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada perkata yang salah. Jika ada yang salah, itu murni dari saya sendiri, dan yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan pelajaran untuk saya yang umumnya bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.